Renungan Suara Kebenaran 10 Januari 2024 dengan tema Setengah Hati. Saudaraku, rahasia kehidupan ini indah sekali, yaitu menjadikan hal melakukan kehendak Allah sebagai kehormatan. Itulah kemuliaan hidup yang sebenarnya. Bisa diartikan begini: hal yang mulia, yang agung dan berharga, lebih dari apapun dan siapapun. Dan kiranya kita memiliki gelora gairah itu di dalam hati kita. Jika kita sungguh-sungguh memahami ini dan mau mengalaminya, kita akan bertanya kepada Bapa di surga, "Bapa, apa yang kau ingini yang ingin aku lakukan untuk kesenangan-Mu?" Atau mungkin kita bisa berkata begini, "Bapa, apa yang Bapa kehendaki yang harus aku perbuat?" Memang tidak mudah, saudaraku, untuk mengerti kehendak Allah itu. Bapa di surga tidak akan pernah mempercayakan kehendaknya yang kudus itu, yang agung, yang mulia kepada orang-orang yang setengah hati. Artinya, orang-orang yang tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi dan kekuatan mereka, Tuhan tidak akan percayakan proyek besar itu kepada mereka. Kehendak Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya orang yang serius. Mungkin hari ini kita bisa berkeadaan belum sempurna, tetapi kita bisa bertekad untuk mengasihi Tuhan dengan benar-benar mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan akal budi dan kekuatan kita. Pasti Roh Kudus akan menolong kita, saudaraku, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi kita harus berani bertekad bahwa yang menjadi kehormatan dan kemuliaan hidupku adalah ketika aku melakukan apa yang Bapa ingini, apa yang Tuhan ingini. Saudaraku, kalau hal ini kita pandang mulia, lebih berharga dari jodoh, teman hidup, keluarga, harta, kekayaan, bahkan kita memandang hal ini lebih berharga dari nyawa kita sendiri, pasti kita akan berusaha mencari dan menemukan, bahkan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita akan fokus kepada apa yang Bapa ingin untuk kita lakukan, saudaraku. Roh Kudus pasti akan memberitahu dari menit ke menit, jam ke jam, dan prinsip itu harus kita genggam. Kita harus benar-benar, saudaraku, berjuang bahwa ketika aku melakukan apa yang Bapa ingini, aku memiliki kehormatan yang sungguh tidak bisa dibayar oleh apapun. Orang-orang yang memiliki kehormatan seperti ini akan benar-benar dibawa di dalam kerajaan surga dan akan mendapat kemuliaan Allah. Maka hari ini kita masih punya kesempatan. Mari kita serius berjuang, saudaraku. Coba renungkan dan hayati kalau suatu hari kita berjumpa dengan Bapa di surga. Kita face to face dengan Tuhan Yesus. Dan jika kita sudah giat sejak di bumi ini, mencari dan menemukan, mengerti kehendak Allah serta melakukannya, wow, betapa berbahagianya kita, saudaraku. Kita bisa berkata, "Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, Tuhan Yesus. Aku sudah melakukan apa yang Engkau juga pernah lakukan selama Engkau di bumi, ketika Engkau mengenakan tubuh daging seperti kami." Kita bisa berkata, "Aku telah menyelesaikan tugasku dengan baik, Tuhan." Saudaraku, betapa indahnya momen itu. Kita mencium kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan telah usai tugasku." Itulah sebabnya, saudaraku, jangan ada kehendak
Jangan ada kehendak Tuhan dalam hidup kita yang kita lewati, yang lolos dalam hidup kita, yang tidak dimengerti dan tidak kita lakukan. Jangan sampai ada sesuatu yang Bapa ingini untuk kita tahu, justru kita terlewat atau kita lolos dari itu semua. Akhirnya kita melakukan kehendak kita sendiri. Banyak orang Kristen, dan bisa dikatakan sebagian besar mereka belum benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup mereka. Apa yang Allah percayakan dalam hidup mereka tidak diselesaikan dan tidak dipenuhi dengan baik. Saudaraku, jangan sampai waktu ini berlalu dan kita tidak dipercayai Allah untuk mengerti apa yang Dia ingini, apa yang Bapa rencanakan, dan pekerjaan Allah untuk kita ketahui dan kita penuhi. Jangan sampai itu terjadi. Ini harus menjadi suatu peringatan yang membuat perasaan kita menjadi krisis. Kita harus bisa menangkap apa yang Allah ingini untuk kita lakukan. Apa yang Bapa kehendaki untuk kita perbuat. Apa yang Dia rencanakan untuk kita penuhi. Jangan sampai berlalu. Ingat saudaraku, kalau sudah berlalu, kita tidak bisa menangkap lagi momentum yang Tuhan berikan. Dan itu tidak ternilai harganya. Itu tidak terukur, saudaraku. Jadi, tetaplah berjaga-jaga untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kalau seseorang pegawai atau karyawan, dia pasti mempersiapkan diri dipanggil majikan atau tuannya. Kita juga sama, selalu mempersiapkan diri untuk mendengar apa yang Bapa mau sampaikan kepada kita. Apa yang Bapa mau katakan kepada kita, untuk kita ketahui dan kita pahami guna kita lakukan. Jangan sampai kesempatan ini berlalu, saudaraku. Betapa indahnya kalau kita membiasakan diri mengerti kehendak Allah, memahami apa yang Bapa ingini, dan kita lakukan. Inilah bentuk dari berkemas-kemas, bentuk dari persiapan untuk menghadap kepada tahta pengadilan Tuhan, dan kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selamat berjuang, selamat hidup, sungguh-sungguh hidup yang dinikmati oleh Bapa itu. Tuhan memberkati.